Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Taufik dengan NIM 160122310 dari kelas DA46CD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, analisis objek estetika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Edmund Burke Feldman adalah seorang ahli seni yang mempelajari berbagai aspek estetika. Menurut Feldman, teori estetika Edmund Burke, seorang filsuf dan politisi Inggris abad ke-18, sangat menekankan pada pengalaman sensorik dan emosional dalam karya seni. Menurut Feldman, keindahan dalam seni tidak terletak pada proporsi matematis atau aturan yang ketat, tetapi lebih pada apa yang ia sebut sebagai rasa atau sentimen. Ia berpandangan bahwa keindahan terkait erat dengan emosi yang dipicu oleh pengalaman sensorik, terutama dalam hal keindahan alam atau karya seni. Feldman juga mengemukakan konsep tentang sublim atau agung, yang merupakan perasaan yang timbul ketika seseorang menghadapi kekuatan yang besar atau ketakutan yang mengguncang. Dia percaya bahwa pengalaman estetika sublim ini bisa sangat kuat dan mempengaruhi kita dengan cara yang mendalam. Jadi, teori estetika Edmund Burke Feldman menekankan pada peran emosi, pengalaman sensorik, dan konsep sublim dalam menilai keindahan dan pengalaman estetika dalam seni. Di video ini saya akan menjelaskan analisis saya terhadap dua objek estetika. Yang pertama, objek estetika dari Barat yang berjudul Narsisus, dan yang kedua, objek estetika dari Indonesia, patung Garuda Wisnu Kencana. Yang pertama, ada karya yang berjudul Narsisus. Narsisus adalah lukisan karya maestro barok Italia, Caravaggio, yang dilukis sekitar tahun 1597 sampai 1599. Dengan media lukis cat minyak di atas kanvas, lukisan ini berdimensi 190 kali 92 cm. Lukisan Narsisus karya Caravaggio menggambarkan tokoh mitologis Narsisus yang terkenal karena terpaku pada kecantikan dirinya sendiri. Dalam lukisan ini, Caravaggio menampilkan adegan di mana Narsisus terpaku pada refleksi dirinya yang tercermin di dalam air. Caravaggio menampilkan Narsisus dalam posisi yang terdiam dan terpesona, terlutut di pinggiran air dengan wajah yang memandang refleksi dirinya. Dengan teknik dramatisnya yang khas, Caravaggio menggunakan kontras cahaya dan bayangan yang tajam untuk menyoroti ekspresi wajah Narsisus yang kagum dan tertegun oleh keindahan yang terpantul. Latar belakang lukisan tersebut dibiarkan minim atau gelap, menyoroti fokus pada tokoh utama dan refleksi dalam air. Caravaggio memanfaatkan cahaya yang mengalir secara dramatis untuk menyoroti sentuhan emosi dalam adegan ini, memberikan dimensi artistik yang mendalam pada lukisan ini. Analisis formal, garis dalam lukisan ini dapat dilihat dalam kontur tubuh Narsisus. Tetapi Caravaggio lebih menekankan pada permainan cahaya dan bayangan daripada garis yang tegas. Caravaggio menggunakan warna gelap sebagai latar belakang untuk menyoroti bagian-bagian terang, menciptakan kontras yang kuat dan membingkai tokoh utama dengan efek dramatis. Caravaggio menggunakan bentuk-bentuk yang jelas untuk memperlihatkan wajah dan gerakan Narsisus. Caravaggio menggunakan tekstur untuk menekankan realisme, terutama dalam pakaian atau elemen-elemen lain dalam lukisan tersebut. Ruang dalam lukisan ini fokus pada Narsisus yang terpaku pada refleksi dirinya dalam air. Ruang lukisan terasa terbatas dan fokus pada tokoh utama, mengarahkan perhatian penonton pada inti adegan. Interpretasi pada lukisan ini dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama narsisme dan kebanggaan berlebihan. Lukisan ini menggambarkan mitos Narsisus yang terobsesi dengan kecantikan dirinya sendiri. Interpretasi ini dapat menyoroti narsisme manusia, di mana seseorang terlalu terpaku pada dirinya sendiri, sehingga tidak menyadari realitas atau orang lain di sekitarnya. Yang kedua, lukisan ini dapat diinterpretasikan sebagai momen di mana seseorang merenung dalam kesendiriannya, terperangkap dalam keheningan batinnya sendiri. Penilaian pada lukisan ini, Narsisus karya Caravaggio adalah sebuah karya seni yang diakui secara luas dalam dunia seni rupa. Caravaggio, seorang pelukis Renaissance Italia, dikenal dengan gaya realisnya yang kuat, penerapan dramatis, cahaya dan bayangan, serta kemampuannya untuk
mengekspresikan emosi dalam lukisannya. Narsisus oleh Caravaggio dianggap sebagai sebuah karya seni yang mengagumkan karena nilai artistiknya yang kuat serta keahlian pelukisnya dalam menggambarkan cerita mitologis dengan begitu mendalam dan dramatis. Selanjutnya, ada karya objek patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah karya dari salah satu pelopor gerakan seni rupa baru di Indonesia, Inyoman Nuwarta, yang dibuat sekitar tahun 1997 sampai 2018 dengan media lembaran tembaga dan kuningan, rangka baja, inti beton bertulang. Patung ini memiliki tinggi 76 meter dan lebar 66 meter. Deskripsi pada patung ini, bagian atas patung ini adalah burung mitologis Garuda, yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu. Garuda ini digambarkan dalam skala yang besar dengan sayap yang terbuka, melambangkan kebebasan, kekuatan, dan keagungan. Bagian bawah patung menampilkan Dewa Wisnu, salah satu dari 3 dewa utama dalam agama Hindu. Wisnu diwujudkan dalam posisi berdiri dengan tangan kanan mengangkat senjata cakra dan tangan kiri dalam posisi mengangkat. GWK terbuat dari material logam, terutama menggunakan kuningan. Nuansa logam kuning memberikan kilauan yang memukau ketika terkena cahaya matahari. Patung ini memiliki skala yang sangat besar, menjadi salah satu patung terbesar di dunia. Meskipun besar, patung ini memiliki detail yang rumit, termasuk dalam riasan, tekstur bulu burung, dan ekspresi wajah yang menakjubkan. Analisis formal, garis-garis pada patung ini sangat ekspresif dan memperkuat gerakan dan bentuk. Meskipun terbuat dari logam, terutama kuningan, warna patung ini biasanya memiliki kilauan kuning keemasan yang menciptakan efek visual yang menakjubkan ketika terkena cahaya matahari. Patung ini menampilkan bentuk yang sangat detail dan proporsional dari Garuda dan Dewa Wisnu. Garuda dengan sayap yang terbuka dan pergerakan yang dinamis. Sementara Dewa Wisnu dalam posisi yang tegak dengan ekspresi yang kuat. Tekstur yang halus dan rinci terutama dalam menciptakan tekstur bulu Garuda dan detail pada pakaian serta aksesoris Dewa Wisnu. Tekstur yang disajikan menciptakan kesan nyata dan mendalam. Patung ini memiliki skala yang besar dan proporsi yang realistis. Garuda sebagai bagian atas patung memiliki skala yang sesuai dengan mitosnya. Sementara Dewa Wisnu di bagian bawah memiliki proporsi yang tepat dalam posisi berdiri. Meskipun patung ini memiliki skala besar, ruang sekitarnya tidak terasa terlalu padat, memberikan kesan yang harmonis dan membiarkan patung menjadi pusat perhatian yang jelas. Interpretasi karya ini, patung GWK dari Inyoman Nuwarta bisa diinterpretasikan dalam berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, patung ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol kesatuan dan keseimbangan antara dua entitas mitologis, yaitu Garuda dan Dewa Wisnu. Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu merepresentasikan kesetiaan dan kepatuhan pada Dewa Wisnu. Sementara Wisnu mewakili keadilan dan perlindungan. Yang kedua, melalui patung ini, Nuwarta mungkin ingin menyampaikan pesan tentang kekuatan, kebebasan, dan keharmonisan. Garuda sebagai burung raksasa yang melambangkan kekuatan dan Dewa Wisnu yang mewakili kebijaksanaan dan perlindungan. Bersama-sama menciptakan keselarasan yang sempurna. Yang ketiga, GWK juga menjadi simbol kuat dari kekayaan budaya dan kepercayaan Hindu di Indonesia. Patung ini bukan hanya karya seni monumental, tetapi juga menjadi representasi spiritualitas dan warisan budaya yang penting bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, skala yang besar dari patung ini juga bisa diinterpretasikan sebagai perlambangan kemegahan dan kebesaran. Dalam konteks pariwisata, GWK mewakili keindahan alam Indonesia dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Penilaian, karya Inyoman Nuwarta ini dapat dianggap sebagai karya seni. Patung ini adalah salah satu karya monumental yang sangat dihargai di Indonesia. Beberapa alasan mengapa patung ini dianggap sebagai karya seni antara lain kedalaman makna. Patung ini mencerminkan mitologi Hindu dengan menggambarkan Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu, menciptakan makna yang dalam terkait mitologi dan kepercayaan. Yang kedua, kemahiran teknikal. Nuwarta menunjukkan kemahiran teknikal yang luar biasa dalam pembuatan patung ini, termasuk dalam pengolahan logam dan pembentukan proporsi yang realistis. Yang ketiga, estetika dan keindahan visual. Patung ini tidak hanya memiliki nilai artistik melalui estetika visualnya yang menakjubkan, tetapi juga melalui kemampuannya untuk menginspirasi dan menciptakan pengalaman visual yang mendalam
bagi para pengunjungnya. Ini adalah dua perbandingan karya yang mirip dari dua objek yang sudah saya analisis. Yang pertama ada karya dari Eco and Narcissus. Karya ini bisa dibilang mirip karena sama-sama menampilkan adegan Narcissus yang sedang terpesona melihat kecantikan dirinya sendiri. Yang kedua ada Usiku Daibutsu. Patung Usiku Daibutsu yang berada di Jepang, karya dari desainer bernama Otani Koso. Patung ini bisa dibilang mirip karena sama-sama menjadi simbol yang kuat dari kekayaan budaya dari masing-masing negara. Sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada informasi yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.